Coba dipikirin, kenapa ya ada beberapa orang yang kelihatannya selalu selangkah lebih maju dari yang lain. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik salah satu strategi kekuasaan paling kuat dari buku fenomenal Robert Greene, The 48 Laws of Power. Kita bakal fokus ke satu hukum aja. Hukum nomor 3, sembunyikan niat Anda. Yuk kita mulai dengan sedikit refleksi. Coba ingat-ingat lagi, pernah nggak sih Anda lagi semangat-semangatnya soal sebuah ide, entah itu promosi di kantor, proyek bisnis baru, atau rencana pribadi, terus Anda ceritain ke semua orang, entah gimana, rencananya jadi buyar gitu aja. Nyesek kan? Hal kayak gini sering kejadian karena, ya kita kan diajarin buat jadi orang yang jujur dan terbuka. Di dunia yang ideal, cara ini mungkin manjur. Tapi dalam arena perebutan pengaruh, transparansi total itu justru bisa jadi bumerang. Anda jadi gampang banget ditebak, dan akhirnya gampang banget buat dijatuhin. Terus, gimana dong caranya kita ngelindungin rencana kita tanpa harus jadi orang yang super paranoid dan nggak percaya sama siapa-siapa? Nah, jawabannya ada di prinsip inti yang jujur aja sangat elegan di balik hukum nomor 3 ini. Hukumnya sendiri kedengarannya simple banget ya. Sembunyikan niat Anda. Tapi di baliknya ada konsep yang luar biasa kuat, yaitu ambiguitas strategis. Intinya adalah gimana caranya bikin orang lain terus-terusan nebak sebenarnya dia mau ngapain sih? Apa sih maunya? Coba bayangin, ini tuh kayak lagi main catur, tapi lawan Anda nggak tahu bidak mana yang jadi raja Anda. Jadi, tanpa tahu target utama Anda, pertahanan apapun yang mereka bangun itu ya cuma spekulasi buta. Mereka bakal buang-buang energi dan sumber daya buat ngelawan ancaman yang sebenarnya nggak ada. Robert Greene sendiri ngomongnya, wah, dalam banget. Ini bukan cuma soal diem aja ya, ini soal gimana kita secara aktif menciptakan semacam kabut disinformasi supaya pas kita akhirnya bergerak, permainannya udah selesai bahkan sebelum lawan kita sadar. Oke, teorinya sih kedengaran keren banget. Tapi, prakteknya gimana? Nah, Greene mecah ini jadi 2 taktik utama yang cerdas banget dan bisa kita pelajari. Jadi ada 2 senjata utama nih dalam strategi ini. Yang pertama adalah umpan atau pengalih perhatian, istilah kerennya red herrings. Dan yang kedua adalah smoke screens atau tabir asap. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, taktik yang pertama ini jujur agak aneh. Bukannya diem, Anda malah disuruh banyak ngomong. Anda ngobrolin terus soal tujuan dan ambisi Anda, tapi itu semua tujuan yang palsu. Contohnya, seorang pebisnis mungkin gembar-gembor soal mau ekspansi di pasar lokal, padahal diam-diam dia lagi nyiapin akuisisi besar di luar negeri. Nah, disinilah letak kejeniusannya kan? Anda bukan cuma nyembunyiin niat asli, tapi Anda juga berhasil kelihatan ramah dan terbuka. Di saat yang sama, saingan Anda sibuk ngejar angin. 3 keuntungan sekaligus cuma dari 1 gerakan. Taktik kedua, tabir asap. Nah, ini kayak triknya pesulap. Dia bikin kita fokus ke satu tangan, padahal keajaibannya terjadi di tangan yang lain. Kuncinya di sini adalah dengan berbaur kelihatan biasa aja, atau bahkan sedikit ngebosenin. Karena orang itu cenderung lengah sama hal-hal yang udah biasa mereka lihat. Sekarang, mungkin Anda mikir, ini kan taktik jadul banget. Masih relevan emangnya di dunia modern yang serba transparan dan terhubung ini? Jawabannya, iya, masih relevan banget. Tapi permainannya udah naik level, jadi jauh lebih canggih. Di zaman sekarang, di mana setiap jejak digital bisa dilacak, manipulasi yang kasar itu bakal cepet banget ketahuan, dan malah jadi bumerang buat diri sendiri. Makanya, penerapan hukum ketiga ini udah berevolusi. Bukan lagi soal nipu terang-terangan, tapi lebih ke ngebentuk persepsi secara halus. Dan tabel ini nunjukin evolusinya dengan jelas banget, lihat deh bedanya. Kalau taktik dasar tujuannya buat bikin orang bingung, taktik modern yang lebih canggih itu tujuannya buat ngebangun topeng kebajikan. Jadi bukan lagi cuma nyembunyiin niat, tapi secara aktif nunjukin niat mulia, yang palsu. Ini pasti sering banget kita lihat kan, di dunia korporat ini sering disebut greenwashing. Dengan nyantumin label yang kelihatannya peduli sama isu lingkungan atau sosial, sebuah perusahaan bisa aja nutupin praktik bisnis mereka yang mungkin kurang bagus, sambil narik simpati kita sebagai konsumen. Jadi setelah kita bongkar semua ini, intinya apa sih? Kenapa kemampuan buat nyembunyiin niat itu jadi sumber kekuatan yang bertahan dari zaman dulu sampai sekarang? Pada akhirnya semuanya balik lagi ke satu hal ini. Dalam permainan kekuasaan, orang yang paling nggak bisa ditebak adalah orang yang pegang kendali. Mereka lah yang ngatur alur permainan, yang bikin semua orang di sekitarnya cuma bisa bereaksi atas gerakan mereka.
Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir buat direnungin. Menjadi strategis itu seringkali bukan tentang apa yang Anda katakan atau lakukan. Justru, kekuatan sejati itu seringkali terletak pada apa yang Anda pilih untuk tidak Anda katakan dan apa yang Anda simpan cuma buat diri Anda sendiri.